Gunung Rinjani berdiri megah di Pulau Lombok dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Di balik pesona danau Segara Anak dan sabana emas yang membentang, Rinjani menyimpan sisi gelapnya, jalur curam, kabut pekat, dan jurang-jurang dalam yang mengintai setiap langkah. Juliana Marins berusia 26 tahun, gadis asal Brasil yang dikenal berjiwa petualang dan aktif di media sosial, datang ke Indonesia untuk menaklukkan salah satu gunung tertinggi di Nusantara, Rinjani. Bersama 6 temannya dan seorang pemandu lokal, mereka memulai perjalanan melalui jalur Sembalun. Jalur yang lebih panjang namun populer di kalangan pendaki karena medan yang menantang dan pemandangan spektakuler. Pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 2.00 WITA, rombongan memutuskan untuk melakukan summit attack, perjalanan menuju puncak sebelum matahari terbit. Di tengah suhu dingin menusuk dan hembusan angin keras, mereka mencapai titik Cemara Nunggal, salah satu spot yang terkenal ekstrim dan berbahaya. Nothing. Do it for the view. Now we are in Camp Base, yeah, and the view is amazing. Yeah, you can. Oh, it was so worth it. So worth it. Yeah, we did it for the view, so I'm glad. Amazing. Yeah, amazing. Yeah. Juliana merasa kelelahan. Nafasnya memburu, langkahnya melemah. Ali, sang pemandu, menyarankan agar Juliana beristirahat di titik itu, sementara ia mengantar 5 pendaki lainnya bergerak ke puncak. Namun sampai sekitar 30 menit kemudian, Ali merasa ada yang janggal. Juliana belum juga menyusul. Tidak ada suara langkah, tidak ada teriakan, tidak ada suara khas pendaki yang menyeru permisi dari kejauhan. Ali segera kembali ke titik tempat Juliana terakhir terlihat. Namun, begitu tiba, Juliana sudah tidak ada. Panik mulai merayap. Angin mulai terdengar seperti bisikan. Tidak ada jejak kaki, tidak ada barang yang tertinggal. Hanya sunyi. Ali memandang ke bawah, ke arah jurang yang menganga di samping jalur. Dan saat itulah ia mendengar suara minta tolong dan melihat pancaran cahaya. Sekilas, redup. Tapi cukup jelas untuk dikenali. Di dasar jurang sedalam sekitar 150 meter sebelum akhirnya terus tergelincir ke kedalaman yang diperkirakan mencapai 600 meter. Teriakan minta tolongnya menjadi titik awal koordinasi cepat antar pihak. Menyadari medan yang berat, Ali segera menghubungi tim SAR. Tim SAR segera bergerak, tapi lokasi sangat curam. Jalur masuk tertutup akar dan batuan lepas. Belum lagi kabut yang turun cepat menjelang siang, Juliana belum ditemukan. Tapi waktu berjalan. Dan di gunung, setiap detik bisa mengubah segalanya. Nama aslinya Abdul Haris Agam. Namun di kalangan para pendaki, ia lebih dikenal sebagai Agam Rinjani, sebuah nama yang melekat begitu kuat pada medan, lereng, jurang, dan bebatuan Gunung Rinjani. Sejak remaja, Agam telah menapaki ribuan meter ketinggian Rinjani. Ia adalah pemandu sekaligus porter berpengalaman, yang telah ratusan kali naik dan turun Rinjani, mengenal hampir setiap lekuk, celah batu, dan jalur setapak. Bukan hanya soal stamina dan ketahanan fisik, Agam juga memiliki sertifikasi vertical rescue, kemampuan penyelamatan di medan curam dan terjal, sesuatu yang tidak banyak dimiliki bahkan oleh tim SAR sekalipun. Saat insiden terjadi, Agam sedang berada di Jakarta bersama rekannya, Tio Survival. Mereka tengah menghadiri sebuah acara pendakian, jauh dari bayang-bayang kabut dan jurang yang biasa mereka hadapi. Hari itu biasa saja, hingga sebuah postingan di Instagram. Itu kronologinya nih, saya sebenarnya duduk bersama dengan Mas Agam tuh sebenarnya mau tahu real kronologinya seperti apa. Waktu itu Mas Agam di sini? Tidak, saya lagi di Jakarta. Lagi Jakarta justru. Oke. Jadi kan kemarin ada kegiatan Indofest, dipanggil sama salah satu owner Indofest untuk hadir di sana melihat beberapa brand
berapa hasil karyanya yang mau ditester di Rinjani. Oke. Jadi beberapa brand saya pakai, kemudian kami evaluasi, oh kurangnya ini perlu dibenahi. Nah, lanjut saya di sana ketemu Mas Tio Survival. Ya. Kebetulan mau lanjutkan kegiatannya di Rinjani yang bangun toilet di Rinjani yang toilet smart. Ya. Jadi bantuin di rumahnya. Nah, pagi kami dapat buka Instagram kan, lihat tuh, ada yang jatuh, yang gambar drone, oh masih hidup. Oke. Nah, Awalnya ia mengira kejadian itu bisa ditangani rekan-rekannya di lapangan. Perasaan tak tenang terus menghantui. Ia terus memantau perkembangan, menunggu kabar bahwa korban sudah ditemukan. Hari pertama berlalu. Hari kedua pun lewat. Dan kabar yang ia tunggu-tunggu tak kunjung datang. Juliana Marins masih hilang. Malam itu, di tengah kebisingan Jakarta, Agam menatap ponselnya dengan gelisah. Ia berdiskusi singkat dengan Tio, dan tanpa perlu banyak kata, mereka tahu, mereka harus pulang. Sekarang, namun keputusan tidak langsung terwujud. Tiket pesawat menuju Lombok pada hari itu sudah penuh. Penerbangan baru tersedia esok hari. Meski kecewa, Agam tak berhenti mengatur rencana. Malam itu mereka menyiapkan perlengkapan rescue, berkoordinasi dengan relawan di Lombok, dan menyusun strategi bahkan sebelum menjejakkan kaki kembali di tanah mereka. tahu-tahu lihat, belum ketemu lagi. Kami koordinasi lagi lewat HT tuh. Itu sekitar hari kedua. Hari kedua. Oke. Hari kedua, langsung Mas Tio bilang, yuk balik yuk, ayo ke Lombok. Malamnya kami beli tiket, tidak ada. Dapatnya pesawat besok paling cepat. Penerbangan Jakarta Lombok. Sampai Sembalun. Kami dari bandara sudah telepon siapkan porter sekitar 6 atau 7 untuk bawa tali tambahan di atas. Kali aja dibutuhkan. Kali aja memang si anak ini jatuh ke lubang yang terdalam ini. Oke. Karena planning C-nya itu, kalau memang dia paling dalam berarti ini digunakan semuanya tali. Jadi kami dorong semua tali 1000 meter tambah sampai ke atas. Setibanya di Lombok, Agam langsung menuju base camp. Ia tidak istirahat, tidak tidur panjang. Ia hanya membawa satu misi, mengangkat Juliana dari tebing. Bersama tim relawan kepercayaannya, Agam memulai pendakian ke lokasi. Ia membawa tali tambang, webbing, harness, karabiner, dan kantong jenazah. Tak ada teknologi canggih, hanya keahlian, keberanian, dan cinta kemanusiaan. Turunan dimulai. Pitch demi pitch, mereka membuat anchor ke batu dan pohon. Mereka turun perlahan, meniti dinding batu yang curam. Angin berhembus, kabut naik. Hari mulai gelap dan mereka mencapai korban jam 7 malam. Karena medan yang ekstrim, tim memutuskan menunda evakuasi hingga pagi dan bermalam sambil menggantung di tebing, dengan ruang berpijak yang minim. Malam itu, jurang jadi tempat peristirahatan. Lereng sempit dengan kemiringan 45 derajat menjadi tempat membaringkan tubuh. Agam hanya berharap tali tak putus dan hujan tidak turun. Dan batuannya tidak sesuai digambar yang Google Earth sama yang ada di thermal, di drone. Di sana kita jalan semua jatuh batunya. Dia kayak boulder menumpuk begitu. Oke. Dan ujungnya lagi tuh turun sekitar 200. Rapuh. Betul. Batuannya. Batuan lepas. Akhirnya kami berdiskusi bagaimana caranya, teknik apa yang dipakai supaya bisa naik ke atas ke titik anchor dulu. Yang 400 meter tadi. Iya. Akhirnya kita hauling naik gantian. Jadi naiklah Bang leader itu, Bang Kafit, kemudian Bang Mas Tio, kemudian botol, dan saya yang temani mayat. Tarik pelan-pelan karena harus ada yang narik, ada yang seimbangkan jenazah si korban. Karena kalau tidak bisa nyangkut. Kami lakukan jam 6 pagi. Dan itu tanpa tidur? Iya, karena kami tiba jam 7 malam. Tiba jam 7 malam di situ, sudah gelap. Posisi tidurnya juga tidak enak, Bang. Jadi kami tidur itu miring begini, posisinya 45 derajat. Jadi kami ngebor batu lagi di bawah. Batu yang gede-gede, yang lebih berat batu dibanding kita kan. Supaya tidak meluncur, karena semuanya batuan lepas. Cari itu yang besar-besar, kemudian kita pasang harness, pasang kostal, tidurlah.
Yang bikin sulit karena dingin banget. Nggak ada alas, nggak ada atap. Iya, nggak ada atap. Sleeping bag masuk cuma setengah karena alat semua di sini kan tidak bisa dilepas, nyangkut tali di sini. Jadi sleeping bag masuk udara di dalam sleeping bag. Berharapnya itu malam semoga tidak hujan. Kalau hujan kita semua mati di bawah, Bang. Selama hampir 12 jam, tim berjibaku mengevakuasi jenazah Juliana dari medan yang terjal dan ekstrim. Tanpa makanan berat, mereka hanya bertahan dengan biskuit, coklat, dan seteguk air, melawan lelah dan dingin demi menyelesaikan misi kemanusiaan itu. Saat Agam dan tim muncul dari bibir kawah, membawa jenazah Juliana, langit mendung, angin sunyi. Tapi dari kamera tim pendukung, dunia akhirnya bisa menyaksikan akhir dari pencarian yang melelahkan. Saat ditanya mengapa ia masih bersedia menjalankan misi yang nyaris mustahil, dengan risiko kehilangan nyawa yang begitu nyata, Agam menjawab dengan sorot mata penuh keyakinan. Karena kami adalah tim rescue. Ini sudah menjadi tugas kami, dan apalagi, ini persoalan antar negara. Ia menambahkan, kalau kami gagal, bukan hanya nyawa yang hilang, nama baik Indonesia juga bisa tercela di mata dunia. Kita tak boleh membiarkan itu terjadi. Bagi Agam, ini bukan sekadar misi penyelamatan. Ini adalah pertaruhan harga diri bangsa. Di hadapan medan berbahaya dan waktu yang terus menekan, tekad mereka justru semakin membara. Karena bagi mereka, menyelamatkan satu nyawa, terutama dalam misi lintas negara, adalah menyelamatkan kehormatan Indonesia. Bayang itu saya nggak bisa bayangkan itu. Paling ya begitulah namanya juga tim rescue, Bang. Apalagi ini persoalan negara. Bahwa kami lihat di tempat live itu semua komen-komennya itu bahwa tim rescue lambat dan lain-lain. Bukan persoalan lambat dan lain-lain, karena memang kondisi medannya yang tidak memungkinkan. Dan menurut kalau Juliana tidak bisa dikasih naik, bakalan Indonesia mungkin ya, negara ini akan dicela sama negara-negara lain. Di mana sih tim rescue-nya apa semua? Makanya itu yang bikin kami semangat. Oke. Bahkan saya bawa bendera merah putih. Wah, ke atas. itu membela nama baik bangsa Ya, juga. sebelum kami turun, kami kasih keluar bendera merah putih dan memberikan semangat untuk bakar semangatnya teman-teman. Karena sudah pada loja semua, sudah hari keempat kan? Iya. Di awal pemberitaan hilangnya Juliana, kritik bermunculan. Di beberapa media Brasil, keluarga dan netizen mempertanyakan, mengapa evakuasi begitu lambat? Mengapa belum juga ditemukan? Mengapa tak ada sinyal dari pemerintah Indonesia? Keluarga Juliana akhirnya menyaksikan video-video dokumentasi lapangan. Mereka menyimak penjelasan dari para pemandu lokal, relawan, serta tim SAR. Dan saat mereka melihat wajah-wajah lelah yang berlumuran debu dan peluh, yang tetap memanggul tandu Juliana hingga ke atas lereng, emosi berubah total. Kesadaran pun tumbuh, bahwa apa yang terlihat dari kejauhan belum tentu mewakili kenyataan. Gunung bukanlah taman kota. Rinjani bukan pusat kota dengan ambulans cepat. Dan medan terjal Indonesia bukanlah tempat di mana keajaiban selalu bisa datang dalam hitungan menit. Keluarga pun melalui kantor kedutaan Brasil menyampaikan rasa terima kasih yang dalam kepada semua pihak, terutama tim evakuasi dan Agam Rinjani. Inilah video percakapan Agam dengan keluarga Juliana melalui siaran langsung Instagram. Dalam video tersebut, terlihat Agam meminta maaf kepada seorang wanita yang tampak sangat emosional mendengar penjelasannya. Hasil minta maaf tidak bisa membawa pulang Juliana dengan selamat karena kondisi medan yang berat dan terlalu jauh ke bawah, dan sudah banyak kasus di Rinjani memang susah dihidup ketika jatuh di lubang-lubang itu semua karena memang terlalu curam. Pessoal, ele agradeceu de coração, agradeceu todas vocês e pediu desculpa que não. Rinjani tetap berdiri, hening. Angin tetap berhembus dari kawah ke danau, tapi di dinding itu telah tercatat sejarah kemanusiaan yang tak tertulis di papan pengumuman, tak terucap dalam pidato resmi. Sebuah misi senyap, sebuah jenazah yang tak dibiarkan membusuk di tebing, dan seorang Agam yang menolak menyerah demi orang yang bahkan belum pernah ia kenal.
Gunung bisa memberi keindahan, tapi juga bisa merenggut nyawa. Di dinding-dinding sunyi Rinjani, nama Juliana Marins mungkin telah tertulis sebagai korban. Tapi di hati rakyat Indonesia, terutama di Lombok, nama Agam Rinjani tertulis sebagai pahlawan. Terima kasih kepada Agam Rinjani, Tio Survival dan tim SAR Lombok Timur, dan tim SAR gabungan, kepada tim medis, relawan lokal, dan semua yang turun tangan, baik yang tampak di depan kamera maupun yang bekerja dalam senyap di balik layar. Bagi kami, semua yang terlibat dalam evakuasi ini bukan sekadar penyelamat, melainkan pahlawan kemanusiaan.